Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena channel ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kisah Bahram al-Majusi, kepedulian sosial menjauhkan dari hal sial. Diceritakan Bahram adalah seorang pendeta dari kaum Majusi penyembah api. Namun beliau mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW pun memberi salam kepadanya. Lantas bagaimana mungkin seorang pendeta dari kaum penyembah yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa taala atau musyrik malah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Al-Kisah, suatu malam ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail, setelah melakukan tawaf, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya baginda Rasulullah untuk seorang penyembah api bernama Bahram dan Allah telah ridho kepadanya. Sesaat Abdullah bin Mubarak tersebut terperanjat. Ia keheranan dengan mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari syaitan. Padahal seperti yang banyak diketahui, syaitan tidak akan bisa menyerupai baginda Rasulullah. Maka dari itu Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi yang sama persis seperti sebelumnya. Sampai akhirnya ia kebingungan, tidak mungkin seorang pendeta musyrik seperti Bahram mendapat salam dari Rasulullah SAW dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia segera mencari orang yang bernama Bahram. Setelah berhasil bertemu dengan Bahram, Abdullah bin Mubarak pun langsung menanyakan perihal amalan yang dilakukan oleh Bahram. Sehingga mendapatkan kemuliaan, Bahram pun berkata, "Aku baru saja meminjamkan uang kepada orang dengan mengambil keuntungan. Aku merasa lebih baik dengan hal itu." Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Itu adalah hal yang dilarang dalam agama Muhammad. Adakah hal lain yang kau lakukan?" "Aku menikahkan 4 putra kandungku dengan 4 putri kandungku menggunakan tata cara Majusi. Dan kuundang seluruh kaum Nasrani," jawab Bahram. "Itu pun sangat dilarang dalam agama Muhammad. Lantas, adakah lagi yang kau lakukan?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Aku memiliki 1 anak perempuan yang amat sangat cantik, dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandingnya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah sampai dihadiri oleh 1000 tamu undangan," terang Bahram. Sontak Abdullah bin Mubarak keheranan dengan semua amal yang dilakukan oleh Bahram, yang kesemuanya merupakan hal yang diharamkan dalam agama Muhammad. Seperti menjawab keheranan Abdullah bin Mubarak,
Bahram pun dengan hati-hati bercerita tentang pengalamannya ketika bertemu dengan seorang muslimah yang masuk rumahnya untuk menyalakan obor. Namun anehnya, ketika Bahram keluar untuk mengecek obor tersebut, muslimah tadi langsung mematikan obor yang dinyalakannya. Selalu seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Bahram pun curiga kepada perempuan muslimah tersebut, hingga ia mengikuti muslimah tersebut sampai ke gubuk tempat perempuan muslimah tadi tinggal bersama anak-anaknya. Sesampainya di sana, Bahram mendengar isak tangis anak-anak yang kelaparan dan menanyakan makanan kepada ibunya. Mengetahui kondisi tersebut, saya merasa kasihan, lalu saya kembali ke rumah, mengisi nampan dengan berbagai makanan untuk saya antarkan kepada muslimah dan anak-anaknya tadi. Maka jelas sudah bahwa hal inilah yang membuat Bahram disalami oleh Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahram perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan seketika itu juga Bahram mengucap syahadat, lalu kemudian meninggal dunia. Seseorang yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musyrik tidak bisa dikatakan kafir jika ia wafat dalam keadaan muslim. Seperti layaknya Bahram, ia memang telah musyrik dan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Namun karena satu keikhlasannya, ia malah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke surga, dan kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke neraka. Belum tentu kita yang sedari lahir telah memeluk Islam akan merasakan nikmatnya surga. Maka beramallah sebanyak-banyaknya dan sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada amal kita. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka. Kepedulian sosial dapat menjauhkan dari hal yang sial. Hal ini merupakan perkara sepele, namun dapat membantu banyak orang. Terlebih ketika sedekah yang kita keluarkan tidak diketahui oleh orang banyak, atau bisa dikatakan ikhlas. Kepedulian sosial yang dilakukan Bahram telah menolong satu keluarga dari kelaparan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada Bahram. Nah, itu tadi teman-teman cerita dari kisah pendeta Majusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu ridho kepadanya, dan begitu juga beliau mendapat salam dari Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran ya teman-teman untuk kehidupan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat 1 kali kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan dengan 10 kali lipat. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.